Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan perkenan serta kudrah dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita bisa bersua kembali dalam kajian online pimpinan cabang Persatuan Islam Bale Endah, yang mana kajian yang akan dikemukakan masih berhubungan dengan Kitabul Wudu, hal-hal yang bertalian dengan wudu dan apa yang menjadikan wudu itu sebagai syarat atau apa yang membatalkan wudu itu sendiri. Tempo hari dikemukakan tentang niat yang perlu juga dibahas kembali bahwa niat itu termasuk kepada ibadah qalbiyah, bukan ibadah badaniyah, juga bukan ibadah lisaniyah, tapi ibadah qalbiyah dalam artian yang dilakukan oleh hati. Dan begitupun menurut ulama-ulama yang masyhur bahwa tempat niat itu adalah di dalam hati. Orang lain tidak tahu, yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faghsilu wujuhakum. Ayat ini termaktub di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, surah ke-5, yang mana sebelumnya ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, di sini barangkali akan muncul pertanyaan, kenapa yang dibasuh itu muka? Sementara kalau menurut logika yang mempunyai kesalahan itu antara dua lubang, tapi yang diperintahkan untuk menjadi atau menghilangkan hadas itu dengan membasuh muka. Disinilah yang dimaksud ibadah mahdoh, ibadah juklak dan protapnya dari sananya begitu. Kita tinggal menuruti saja, karena memang di sini harus disikapi dengan sikap keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala menekankan pada awal ayat yang diseru adalah orang-orang yang beriman, dalam artian keharti te keharti wayahna. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rangkaian wudu setelah berkumur
mencuci kedua tangan. Lalu diperintah fagsilu wujuhakum, maka cucilah, basuhlah wajah-wajahmu. Nah, di kita ada beberapa ungkapan yang bertalian dengan makna yang mendekati makna mencuci atau membasuh. Ada istilah membilas, ada istilah mengguyur, ada istilah menyiram, dan juga ada istilah mengusap memakai air. Yang tentu dari ungkapan-ungkapan itu ada konotasi yang membedakan dan juga kaifiahnya pun berbeda. Menyiram berbeda dengan membasuh atau mencuci, begitupun mengusap memakai air berbeda dengan mencuci memakai air. Di sini ditekankan bahwa muka itu dicuci. Cucilah muka kalian. Tentu kita sudah maklum bagaimana cara mencuci, dan kita pun sudah mengenal bagaimana dengan ungkapan-ungkapan yang tadi, baik menyiram, mengguyur, tentu berbeda dengan mencuci. Pada ayat ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muka. Muka itu dari mana ke mana? Kita pun sudah mafhum, tapi ada yang berpendapat bahwa dagu kita termasuk aurat. Nah, di sini perlu juga penelusuran dan penjelasan untuk menentukan bahwa dagu kita ini termasuk muka atau termasuk yang harus ditutup. Yang berartian yang telah masuk aurat dalam artian tidak perlu dibasuh tapi diusap. Di sini perlu penjelasan yang tentu kita kembali kepada kaifiyah atau praktek wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada ayat ini tidak disebutkan bilangan 1, 2, 3 atau lebih. Makanya perlu penjelasan bayan dari Rasulullah SAW berapa kali cara atau bilangan membasuh muka itu. Dalam hadis yang muttafaq alaih yang bersumber dari seorang tabi'in yaitu Humran. Humran itu seorang maula Utsman bin Affan, yang mana Humran menceritakan ketika Utsman bin Affan datang ke suatu komunitas, Utsman bin Affan didaulat untuk mensimulasikan wudu yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Utsman bin Affan meminta sewadah air. Dalam kajian yang lalu diberitahukan yang pertama kali dipraktikkan oleh Utsman bin Affan mengucurkan air dari wadah itu ke tangan kanan, lalu dicuci tangan kanan itu sampai pergelangan. Setelah tangan kanan dicuci, maka tangan kanan itu dipakai sebagai gayung untuk menseduk air di dalam bejana itu. Dan itulah seterusnya hingga kemudian yang diterangkan oleh Humran yang bertalian dengan praktek Utsman bin Affan, mencontohkan yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Summa ghasala wajhahu salasa marratin. Kemudian Utsman bin Affan membasuh wajahnya 3 kali. Nah, ini sebagai penjelasan atau bayan dari Rasulullah SAW yang disimulasikan oleh Utsman bin Affan bahwa membasuh atau mencuci muka itu dalam berwudu maksimal 3 kali. Karena nanti
ada tazkirah dari Rasulullah SAW, apabila jumlah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah dilebihi, maka itu termasuk orang yang zalim. Walaupun banyak air, walaupun kita mampu, tapi tentu kita harus mengikuti pola yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam berwudu. Kemudian yang tadi saya sampaikan, apakah dagu ini termasuk yang dicuci atau termasuk yang diusap? Nah, ada hadis yang menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatah. Saya melihat Rasulullah SAW nyelati jenggotnya dengan air. Nah, ini sebagai penjelasan nyelati jenggotnya dengan air, menunjukkan bahwa dagu itu tidak seperti rambut yang di kepala, yang mana nanti kajian selanjutnya bahwa rambut itu diusap. Sementara penjelasan yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW bahwa dagu itu, yang tentu kita sudah mafhum bahwa Rasulullah SAW itu berjenggot, dan air supaya sampai kepada kulit yang di situ tumbuh jenggot dengan cara diselat-selati memakai air, supaya air terkena kepada kulit yang ada di jenggot yang di situ tumbuh. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menerangkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila beliau berwudu, beliau mengambil seceduk air lalu memasukkannya ke bawah dagunya, dan beliau menyelat-nyelati dagunya, menyelat-nyelati jenggotnya menggunakan air yang diceduk itu. Kalau dipraktekkan baik memakai tangan kanan atau tangan kiri, Rasulullah menceduk lalu didekatkan kepada dagunya, lalu airnya diselat-selati kepada jenggotnya itu supaya air tembus ke kulit yang di situ tumbuh jenggot. Di sini menunjukkan bahwa dagu itu termasuk kepada muka yang harus dicuci, karena di situ tumbuh rambut yang namanya jenggot, maka tidak bisa dengan cara dikurut heula gitu, dipangkas dulu, tapi tentu dibiarkan jenggotnya, tapi air supaya tembus ke kulit yang ada di dagu dengan cara diselat-selati. Ibu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kaidah dalam ushul fikih yang disebutkan ma la yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajibun. Yang hukumnya wajib apabila tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Yang bertalian dengan membasuh muka, seluruh anggota muka harus dicuci. Nah, yang berkenaan dengan dagu, karena tidak bisa dicuci secara langsung, maka dengan cara yang tadi yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mengambil seceduk air dengan tangannya, lalu beliau menyelat-nyelati jenggotnya dengan air itu. Maka bagi orang yang mempunyai jenggot,
menceduk air lalu menyelat-nyelati air dengan jenggot supaya air tembus ke kulit yang ada di dagu, maka hukumnya menjadi wajib. Karena dagu termasuk yang wajib dicuci. Ibu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah rangkaian dalam berwudu itu kalau kita melihat pada ayatnya, di situ memakai kata sambung huruf wawu. Dari awal fagsilu wujuhakum, pakai wawu lagi, wa aydiyakum, pakai wawu lagi, wamsahu, pakai wawu lagi, wa arzulakum. Di situ memakai kata sambungnya wawu. Dalam kaidah tata bahasa Arab disebutkan bahwa huruf wawu itu la yufidu tartiba, tidak memberi faedah tartib, dalam artian bisa anggota wudu mana saja yang didahulukan, yang diterkemudiankan. Namun tentu hal ini, apakah huruf wawu itu tidak ada makna lain selain wawu itu sendiri dengan artinya dan, yang ternyata wawu atap itu ada yang menjelaskan, yang tentu yang menjelaskan ini adalah praktek Rasulullah SAW yang dipraktekkan atau disimulasikan oleh Utsman bin Affan, yang diterangkan oleh Humron bahwa di situ makna wawu di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 yang bertalian dengan wudu itu, wawu di situ maknanya adalah summa, kemudian. Nah, dalam hadisnya pun disebutkan di situ yang setelah Rasulullah SAW membasuh muka, maka Utsman bin Affan mempraktekannya. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marratin, summa ghasala yadahul yusra misla dzalika. Nah, Utsman bin Affan mempraktekkan cara mencuci yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tangan-tangan kalian hingga sikut. Di sini pun sama, dibasuh, bukan diguyur, bukan disiram, dan bukan diusap, tapi dicuci atau dibasuh. Nah, mencuci tangan itu batas akhirnya adalah sikut. Tentu akan timbul pertanyaan sebagai pembanding. Di sini harful intihanya atau huruf intiha atau huruf finishnya itu adalah ila. Dalam artian membasuh tangan itu hingga atau sampai sikut. Nah, pertanyaannya, apakah sikut itu terkena basuhan atau tidak? Sebagai perbandingan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 atau 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah saum hingga malam. Yang kita maklumi adalah saum itu yang kita kenal sampai datang waktu malam. Tapi pada ayat itu disebutkan summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah saum itu hingga malam. Nah, di sini ada ilal lail, dalam bertalian dengan wudu pun ilal marafiqi. Tentu setelah kita mengetahui dan para ulama pun memberikan definisi tentang saum, yaitu saum itu minal fajri ilal maghribi, sejak terbit fajar yang bertepatan dengan waktu masuknya sholat subuh
hingga terbenam matahari bertepatan dengan masuknya waktu sholat maghrib. Dalam artian ayat itu, summa atimus syiyama ilal lail, sempurnakanlah saum itu hingga datangnya waktu malam. Dalam artian malam tidak terbawa waktunya untuk melaksanakan saum. Nah, pada yang bertalian dengan wudu, di situ disebutkan ilal marofiki, hingga sikut. Apa sikut? Tidak terbasuh, tidak tersuci ketika kita membasuh tangan. Yang tentu ada perbedaan. Kalau malam itu berbeda jenis dengan siang, siang ya siang, malam ya malam, berbeda jenis. Tapi kalau sikut itu masuk jenis dalam rangkaian lengan. Kalau disebut dari ujung jari sampai pegelangan disebutnya kafun. Dari ujung jari sampai persendian pundak disebutnya dalam bahasa Indonesia lengan. Maka dari lengan itu ada beberapa sebutan. Dari pergelangan atau persendian ada sikut. Jadi lengan ini terdiri dari beberapa persendian, maka sikut di situ termasuk lengan atau termasuk yadun. Maka sikut termasuk yang tercuci, dan kita pun tidak bisa takaluf atau memberat-beratkan diri supaya pakai solasi saja, itu tidak bisa dan tidak ada yang pernah mempraktekkan. Dan disinilah bahwa tangan atau sikut itu termasuk yang dibasuh. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Utsman bin Affan mempraktekkan tata cara membasuh tangan itu. Beliau mendahulukan, kalau muka hanya satu, tidak ada kanan dan kiri, tapi tangan itu sudah kita maklumi ada kanan dan kiri. Nah, Utsman bin Affan dijelaskan oleh Humron, tsumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi. Kemudian Utsman bin Affan membasuh tangannya yang kanan hingga sikut 3 kali. Tsumma ghasala yadahul yusra misla dalika. Kemudian Utsman juga membasuh tangannya yang kiri hingga sikut 3 kali. Di sini menjadi penjelasan bahwa membasuh tangan itu hingga sikut jumlahnya dibatasi atau maksimal 3 kali. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Ad-Daraqutni an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adarul ma'a ala mirfaqaihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, beliau mengedarkan air ke sekeliling sikut, kedua sikutnya. Ketika membasuh kanan, dikelilingkan air itu di sekitar sikut. Tapi hadis ini menurut ahli hadis, hadisnya dhaif. Begitupun dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Syarah Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari, bahwa hadis ini dhaif. Nah, hadis ini memang dhaif, tapi sebagai penjelasan bahwa sikut itu sekelilingnya harus dicuci. Dan walaupun tidak memakai hadis itu pun, maka dengan hadis yang sahih tadi yang disebutkan dalam muttafaq alaih, membasuh tangan itu sampai sikut, termasuk sikut bukan yang di atas atau yang di bawahnya, tapi seluruh sikut harus dicuci dengan air. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan wudu kita yang senantiasa kita
praktekkan setiap kita akan melaksanakan sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.